Majelis Hakim yang terhormat, perkenalkan saya Sabrina Lestari Ernawani SH selaku Jaksa Penuntut Umum pada kasus dengan nomor registrasi perkara PDM strip 45-2-2024-PN-BDL. Perkenankan saya membacakan surat dakwaan untuk kasus dengan identitas terdakwa, nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi Prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. 2. Uraian perbuatan terdakwa bahwa terdakwa Ayam pada Rabu 2 Februari 2024 bertempat di kamar kos korban Bebek yang beralamat di Jalan Mawar Indekos Blok C nomor 10 Bandar Lampung telah melakukan tindakan menghilangkan nyawa korban Bebek dengan cara 1. Terdakwa datang ke kos korban dengan membawa pisau lipat yang sebelumnya telah disimpan di dalam jok sepeda motornya. 2. Terdakwa masuk ke kamar korban dan berbincang-bincang sebagaimana biasanya. 3. Pada saat akan berpura-pura pergi, terdakwa mengeluarkan pisau lipat dari saku celananya. 4. Terdakwa menusuk korban berkali-kali pada bagian leher dan dada, mengakibatkan korban tidak berdaya dan akhirnya meninggal dunia. 5. Saat korban mencoba melawan dengan menggigit tangan terdakwa, terdakwa tetap menusukkan pisau secara berulang sampai korban tidak bergerak lagi. 6. Setelah korban meninggal, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa 1 unit laptop MacBook, 1 buah dompet, 1 unit telepon seluler dan membawanya pergi. 7. Untuk membunyikan bau mayat, terdakwa membungkus tubuh korban menggunakan plastik besar, spray kasur, serta menaburkan pengawet dan wewangian agar jenazah tidak cepat tercium bau busuk. 8. Berdasarkan hasil penyidikan, motif terdakwa adalah iri hati terhadap kesuksesan korban, faktor ekonomi, serta terdorong oleh tontonan serial kriminal narkos. Perbuatan terdakwa diketahui setelah keluarga korban menemukan jenazah ketika mendatangi kos setelah korban tidak dapat dihubungi hampir 2 minggu. 3. Primer. Bab dakwaan pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan berencana. Jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa Ayam dengan dakwaan primer, yaitu barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Unsur-unsurnya: 1. Barang siapa memenuhi, yaitu terdakwa Ayam. 2. Dengan sengaja, yaitu terdakwa membawa pisau, mengeluarkannya dan menikam korban berulang kali. Ketiga, dengan rencana lebih dahulu. Dibuktikan dengan terdakwa telah menyimpan pisau sebelumnya di jok motor, terdakwa membawa pisau masuk ke kos, terdakwa berpura-pura hendak pulang lalu menyerang korban. Elemen-elemen ini menunjukkan tenang secara batin sebelum melakukan tindakan. 4. Merampas nyawa orang lain. Korban Bebek meninggal akibat luka tusukan fatal di leher dan di dada. Dengan demikian seluruh unsur pasal 340 KUHP telah terpenuhi. 4. Subsidiar pasal 338 KUHP, pembunuhan biasa. Apabila dakwaan primer tidak terbukti, maka terdakwa dikenai dakwaan subsidiar. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Unsur-unsurnya juga terpenuhi dari fakta persidangan. Namun dakwaan subsidiar hanya dibahas apabila dakwaan primer tidak terbukti. 5. Alat bukti. Sesuai dengan pasal 184 KUHP, keterangan saksi. Tetangga kos yang melihat korban sering bersama terdakwa, saksi yang melihat terdakwa terakhir bersama korban, keterangan pemilik kos dan keluarga korban. Berdasarkan keterangan ahli, dokter forensik, otopsi, dan ahli pidana kriminalistik jika diperlukan. Ketiga, keterangan terdakwa. Terdakwa mengakui menusuk korban. Keempat, surat, hasil visum et repertum, rekaman CCTV, berita acara penyitaan, dan BAP saksi dan terdakwa. Kelima, petunjuk, yaitu rekaman CCTV dan barang-barang hasil penyitaan. 6. Barang bukti berupa 1.
1 buah pisau lipat, 1 buah laptop MacBook, 1 buah dompet, 1 buah ponsel, dan 1 buah plastik besar spray pengawet dan pewangian. Keenam, rumusan dakwaan. Dengan ini, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa Ayam dengan primer, pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana, subsidiar, pasal 338 KUHP, tentang pembunuhan. 7. Penutup, demikian surat dakwaan ini dibuat dan diajukan ke hadapan Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dalam proses persidangan. Berikut yang mulia untuk surat tuntutan. Mohon izin yang mulia selaku kuasa hukum dari terdakwa Ayam, izin memperkenalkan diri untuk mengajukan surat eksepsi atau nota keberatan dengan nomor perkara PDM strip 45-2-2024-PN.BDL. Identitas penasihat hukum yang bertanda tangan di bawah ini nama Sabrina Lestari Ernawan SH, pekerjaan advokat atau penasihat hukum, alamat kantor Al-Fatih Square Bandar Lampung, bertindak untuk dan atas nama serta sebagai penasihat hukum terdakwa, nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi Prodi Bahasa Sanskerta, umur 23 tahun, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Februari 2024 dengan ini mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara PDM strip 45-2-2024-PN.BDL tertanggal 12 Februari 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut. 2. Dasar eksepsi. A. Keberatan formil. 1. Dakwakan jaksa penuntut umum kabur. Obskur libel. Surat dakwaan jaksa penuntut umum menyebut adanya perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP pembunuhan berencana. Namun uraian dalam dakwaan hanya berupa penjelasan bahwa terdakwa menyimpan pisau di motor dan menunggu korban lewat. Padahal perencanaan dalam pasal 340 KUHP harus jelas mengandung unsur niat yang telah dipikirkan matang-matang. Adanya tenggang waktu antara niat dan pelaksanaan serta kesempatan untuk mempertimbangkan ulang perbuatannya. Dakwaan tidak menjelaskan secara cermat kapan, di mana, dan bagaimana rencana tersebut disusun dan dilaksanakan, sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, yaitu surat dakwaan harus disusun secara jelas, cermat, dan lengkap. Kedua, identitas barang bukti tidak jelas. Dalam dakwaan disebut adanya barang bukti berupa 1 bilah pisau. Namun tidak dijelaskan asal-usul pisau tersebut, siapa pemiliknya, dan bagaimana barang itu digunakan dalam peristiwa pidana. Uraian mengenai barang bukti seharusnya dihubungkan dengan unsur perbuatan terdakwa agar jelas apakah barang bukti tersebut merupakan alat kejahatan, motif, atau akibat dari tindak pidana. Dengan tidak jelasnya hal ini, maka dakwaan menjadi kabur dan tidak memenuhi syarat formil hukum acara pidana. B. Keberatan material. Unsur perencanaan pada pasal 340 KUHP tidak terpenuhi. Berdasarkan uraian dakwaan, perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 2 KUHP, bukan pembunuhan berencana. Tidak terdapat fakta atau keterangan yang menunjukkan adanya rentang waktu cukup antara munculnya niat dan pelaksanaan perbuatan yang dapat membuktikan adanya unsur direncanakan terlebih dahulu. Tindakan terdakwa yang membawa pisau di kendaraan tidak serta-merta menunjukkan adanya niat pembunuhan yang direncanakan, melainkan dapat merupakan tindakan spontan atau defensif. Kedua, motif iri dan ekonomi bukan bukti perencanaan. Jaksa penuntut umum mendalilkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan karena motif iri dan masalah ekonomi. Padahal motif bukan merupakan unsur yang menentukan terpenuhinya perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP. Motif hanya menjelaskan latar belakang psikologis atau alasan subjektif terdakwa, bukan bukti adanya rencana matang untuk menghilangkan nyawa seseorang. Dengan demikian, unsur perencanaan yang menjadi dasar dakwaan primer jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Ketiga,
Permohonan. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor registrasi perkara PDM-45-2024-PN.BDL batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Ketiga, memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk memperbaiki atau menyusun kembali surat dakwaan yang jelas, cermat, dan lengkap. 4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara. Demikian eksepsi atau nota keberatan ini kami ajukan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang mulia kami ucapkan terima kasih. Berikut surat eksepsinya, Mbak Mulia. Baik, Bapak Ibu, kami akan membacakan amar putusan sela dengan nomor 45-Pit-B-2024-PN.BDL. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa, nama Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi Prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Menimbang 1. Bahwa penasihat hukum terdakwa telah mengajukan eksepsi atau nota keberatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur, obskur libel, karena uraian mengenai adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu dalam pasal 340 KUHP tidak dijelaskan secara lengkap, serta dakwaan dianggap tidak memuat kejelasan barang bukti. 2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam jawabannya memohon agar eksepsi tersebut ditolak, karena surat dakwaan telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sesuai ketentuan KUHP. 3. Bahwa Majelis Hakim setelah melakukan pemeriksaan secara seksama terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor Register Perkara PDM 45-2-2024-PN.BDL menemukan bahwa surat dakwaan tersebut telah memuat 1. Identitas terdakwa, 2. Tindak pidana yang didakwakan, 3. Waktu dan tempat terjadinya tindak pidana, 4. Rumusan pasal yang dilanggar sebagaimana syarat formil dan material yang ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP. 4. Bahwa mengenai apakah unsur dengan rencana terlebih dahulu pada pasal 340 KUHP terpenuhi atau tidak adalah permasalahan pembuktian yang harus diperiksa dalam pemeriksaan pokok perkara, bukan alasan untuk membatalkan dakwaan di tahap eksepsi. 5. Oleh karena itu, eksepsi penasihat hukum terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak. Mengingat pasal 143 ayat 2 KUHP dan ketentuan hukum acara pidana lainnya yang berkaitan. Mengadili 1. Menolak eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor register perkara PDM-45-2-2024-PN.BDL adalah sah dan telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. 3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Ayam dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pokok perkara. 4. Membebankan biaya perkara akan ditentukan dalam putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 10 November tahun 2025 oleh kami, Ketua Majelis Sabrina Lestari Ernawan SH, Hakim Anggota dan Panitera. Begitu dapat diterima. Mohon izin Majelis Hakim, kami dari Jaksa Penuntut Umum membacakan surat tuntutan nomor registrasi perkara PDM-45-2-2024-PN.BDL Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Identitas terdakwa, nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi Prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam, kebangsaan Indonesia. 1. Dakwaan. Terdakwa Ayam didakwa dengan surat dakwaan nomor
nomor registrasi perkara PDM strip 45-2-2024-PN.BDL dengan susunan dakwaan primer pasal 340 KUHP, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain. Dakwaan subsidiar pasal 338 KUHP, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Kedua, fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Berdasarkan pemeriksaan saksi, ahli, terdakwa, surat, dan barang bukti, diperoleh fakta bahwa 1. Korban Bebek 19 tahun ditemukan meninggal dengan beberapa luka tusukan di leher dan dada pada 2 Februari 2024. Kedua, terdakwa Ayam adalah orang terakhir yang terlihat bersama korban. Ketiga, terdakwa membawa pisau lipat yang telah ia simpan sebelumnya di jok motor lalu digunakan untuk menusuk korban berkali-kali. 4. Terdakwa mengambil barang korban, yaitu laptop MacBook, dompet, dan ponsel. Kelima, terdakwa membungkus mayat korban dengan plastik besar, spray, serta menaburkan pengawet dan wewangian. 6. Motif pembunuhan, yaitu iri hati, masalah ekonomi, dan tekanan utang. Ketujuh, terdakwa terinspirasi oleh adegan pembunuhan dalam film Narcos. Ketiga, analisis yuridis. Pembuktian unsur dakwaan primer pasal 340 KUHP pembunuhan berencana. 1. Unsur barang siapa terpenuhi. Yang melakukan perbuatan adalah terdakwa Ayam, terbukti melalui keterangan saksi, CCTV, dan pengakuan. Kedua, unsur dengan sengaja terpenuhi. Mens rea terdakwa terbukti karena 1. Terdakwa telah membawa pisau sejak di rumah, disimpan dalam jok motor. Kedua, terdakwa berniat mencelakai korban karena rasa iri dan tekanan ekonomi. Ketiga, terdakwa menusuk korban berkali-kali di bagian vital. Ketiga, unsur dengan rencana lebih dahulu terpenuhi karena terdakwa menyimpan pisau sebelum datang ke kos korban. Ada jeda waktu antara niat, persiapan, dan pelaksanaan. Terdakwa berpura-pura hendak pulang sebelum menyerang, menunjukkan adanya perencanaan dan kesempatan untuk berpikir ulang. Keempat, unsur merampas nyawa orang lain terpenuhi. Korban meninggal akibat luka tusukan yang dilakukan oleh terdakwa. Kesimpulan, seluruh unsur pasal 340 KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Pembuktian unsur dakwaan subsidiar pasal 338 KUHP, pembunuhan biasa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena dakwaan primer telah terbukti sempurna. Keempat, hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan, 1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa seorang mahasiswa muda. Kedua, perbuatan dilakukan dengan cara kejam, menusuk berulang kali. Ketiga, terdakwa melakukan tindakan untuk menghilangkan jejak, membungkus mayat, menabur pengawet. Keempat, terdakwa mengambil barang-barang korban setelah membunuh. 5. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan trauma bagi keluarga korban. 6. Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan yang mendalam. Hal-hal yang meringankan. 1. Terdakwa masih berusia muda. 2. Terdakwa belum pernah dihukum. Jika terbukti demikian. Kelima, tuntutan. Berdasarkan hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk menjatuhkan putusan. 1. Menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana penjara seumur hidup. 3. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah pisau lipat, 1 unit laptop MacBook, 1 buah dompet, 1 unit ponsel, sebuah plastik besar, spray pengawet dan wewangian yang dirampas untuk dimusnahkan. 4. Membebankan biaya perkara terhadap terdakwa. Keenam, penutup. Demikian surat tuntutan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Berikut Majelis Hakim yang terhormat untuk surat tuntutannya. Terima kasih atas kesempatannya. Majelis Hakim izinkan kami selaku kuasa hukum membacakan nota pembelaan. Pledoi nomor perkara PDM strip 45-2-2024-PN.BDL. Yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Identitas yang bertanda tangan di bawah ini, nama Sabrina Lestari Ernawan SH, pekerjaan advokat, alamat Jalan Raya 9 Boulevard Kota Metro Lampung, bertindak sebagai penasihat hukum dari nama Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Pendahuluan, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membacakan surat tuntutan berisi tuntutan pidana penjara seumur hidup terhadap klien kami atas dakwaan primer pasal 340 KUHP.
pembunuhan berencana atau setidak-tidaknya pasal 338 KUHP pembunuhan. Dengan ini, kami sebagai penasihat hukum menyampaikan nota pembelaan untuk memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai fakta-fakta hukum, keadaan psikologis terdakwa, serta ketidaktepatan penerapan pasal oleh penuntut umum. Tanggapan atas dakwaan dan tuntutan JPU. 1. Unsur dengan rencana lebih dahulu, pasal 340 KUHP tidak terpenuhi. Jaksa berpendapat bahwa membawa pisau lipat menunjukkan adanya unsur perencanaan, namun kami tegaskan bahwa pisau lipat tersebut bukan dibeli khusus untuk membunuh, tetapi memang disimpan di motor terdakwa sejak lama. Lalu tidak ada bukti bahwa terdakwa merancang, merencanakan, atau mempersiapkan pembunuhan ini secara matang, seperti memantau korban menunggu waktu tertentu atau menentukan cara pembunuhan. Dalam doktrin dan jurisprudensi, unsur perencanaan harus memenuhi syarat. 1. Ada waktu cukup antara niat dan pelaksanaan. 2. Ada ketenangan batin. 3. Ada persiapan yang disengaja dan terstruktur. Dalam perkara ini, perbuatan terjadi spontan, dipicu faktor emosi, tekanan ekonomi, dan kecemburuan yang memuncak ketika terjadi interaksi di dalam kamar korban. Tidak ada jeda waktu yang cukup untuk memenuhi unsur direncanakan dengan tenang. Karena itu dakwaan primer pasal 340 KUHP tidak terbukti. Kedua, perbuatan lebih tepat dikualifikasikan sebagai pasal 338 KUHP. Kami tidak menampik bahwa klien kami menikam korban hingga meninggal. Namun, perbuatan terjadi secara tiba-tiba, bukan terencana. Motifnya emosional, bukan pembunuhan berencana yang dingin dan sistematis. 3. Klien kami mengalami tekanan mental akibat iri, kecemburuan, dan kesusahan ekonomi yang memuncak pada hari kejadian. Dengan demikian, perbuatan lebih tepat dikategorikan sebagai pembunuhan biasa, pasal 338 KUHP, bukan pembunuhan berencana. 3. Barang-barang yang diambil bukan merupakan tindak pencurian berencana. Jaksa menyebut adanya laptop, dompet, dan ponsel yang diambil. Namun, 1. JPU tidak mendakwakan klien kami dengan pasal 365 KUHP, pencurian dengan kekerasan. Pengambilan barang merupakan tindakan spontan setelah kejadian, bukan niat awal. 3. Tidak ada hubungan langsung antara pengambilan barang dan unsur pembunuhan berencana. Karena itu, barang-barang tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk memperberat tuntutan. Hal-hal yang mengurangi tanggung jawab pidana. Klien kami masih berusia muda, 23 tahun, sehingga secara psikologis sangat rentan terhadap tekanan emosi. Kedua, klien kami berterus terang mengakui perbuatan dan bersikap kooperatif selama penyidikan maupun persidangan. Ketiga, perbuatan dilakukan bukan karena niat jahat yang sudah lama direncanakan, melainkan karena emosi sesaat dan tekanan ekonomi. 4. Klien kami menyesal secara mendalam dan meminta maaf kepada keluarga korban. 5. Klien kami adalah mahasiswa yang masih memiliki masa depan dan kesempatan untuk diperbaiki. Permohonan petitum. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia. 1. Menyatakan dakwaan primer pasal 340 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. 2. Menyatakan klien kami hanya terbukti melakukan tindak pidana pasal 338 KUHP, pembunuhan. 3. Menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya mengingat usia muda, penyesalan, dan emosi sesaat. 4. Menjatuhkan pidana penjara 10-12 tahun atau pidana lain yang dianggap adil oleh majelis hakim. 5. Menetapkan agar klien kami tetap berada dalam tahanan untuk kepentingan hukum. Penutup, demikian nota pembelaan ini kami ajukan dengan penuh harapan agar majelis hakim berkenan mempertimbangkan unsur kemanusiaan, keadilan, dan pembelajaran bagi klien kami. Kami percaya majelis hakim akan memberikan putusan yang seadil-adilnya. Berikut nota pledoi kami. Majelis Hakim terhormat.